Dalam munajatnya baginda bersabda, "Ilahi, wahai Tuhanku, kalau seandainya pasukan ini kalah, maka aku pastikan tidak ada satu lagi di alam ini yang menyembahmu, wahai Allah. Maka berikanlah kemenangan kepada kami, ya Allah." Alhamdulillahirabbil alamin. دائم الإفضال عظيم النوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. نسأله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أيام وليالي رمضان. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani, di antara peristiwa yang sangat dan amat agung yang merubah jalur sejarah yang pernah terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa Perang Badr Al-Kubra. Perang yang terjadi di tahun kedua dari Hijriyah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Perang ini adalah perang pertama bagi kaum muslimin, dan perang inilah yang merubah pandangan orang-orang Arab dahulu terhadap kaum muslimin yang tadinya mereka dipandang sebagai mustadhafin, kaum yang lemah. Namun setelah mereka memenangi perang Badr, mereka berwibawa, bahkan ditakuti oleh kaum Arab. Bersama kita akan membahas sabab musabab perang Badr ini, bagaimana peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bertemulah dua pasukan yang besar itu, dan bagaimana akhir daripada cerita perang Badr itu, ya ikhwan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika hijrah bersama sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Ketika itu kaum muslimin yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak dari kalangan mereka meninggalkan harta di Mekah itu, di kota mereka, berupa rumah mereka, perkebunan mereka. Setelah mereka pindah ke Madinah, orang-orang kafir Makkah menguasai apa yang mereka tinggalkan di kota Makkah, merampas rumah mereka, merampas kebun-kebun mereka, sehingga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mengadukan itu kepada baginda Nabi SAW. "Ya Rasulullah, apakah sebegininya lemah kita, wahai Rasulullah? Harta-harta kami di Mekah sana dirampas oleh mereka, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Rasulullah." Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih belum mendapatkan izin untuk berperang. Masih Allah Ta'ala perintahkan baginda untuk senantiasa bersabar. Sehingga beberapa hari kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ketika itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada baginda firman-Nya, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan kepada mereka, bagi orang-orang yang diperangi, bahwasanya mereka itu telah dizalimi, diambil harta mereka. Silahkan mereka untuk berperang. Dan sungguh Allah Ta'ala akan menolong mereka. Allah Ta'ala mampu untuk menolong mereka. Maka senanglah Sayyidina Hamzah. Dan barulah Sayyidina Hamzah bersama baginda Nabi Muhammad SAW melihat kesempatan bagaimana bisa membalas kepada kaum kafir Mekah yang telah merampas harta mereka. Beberapa hari kemudian mereka mendengar bahwa ada kafilah daripada saudagar-saudagar Mekah menuju ke negeri Syam, yang itu dinamakan Rihlatus Syita ke negeri Yaman dan Rihlatus Saif ke negeri Syam.
Ketika itu ada rihlatus saif, rihlah musim panas. Pergi ke negeri Syam. Kafilah itu besar, membawa harta perniagaannya kafir Quraisy. Dan kafilah itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mendapatkan kabar itu, lalu bersegera beliau mengkabarkan baginda Nabi SAW bahwasanya ada kesempatan besar kita bisa menghadang kafilah ini sebelum dia sampai ke Syam. Karena pasti mereka akan melewati jalur yang berpapasan dengan Madinah. Maka baginda SAW mengizinkannya untuk lihat bagaimana kita bisa mencegah mereka. Namun, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu dari Mekah ke Syam lebih terdahulu lewatnya, ikhwan. Maka tidak sempat Nabi SAW dan sahabatnya untuk menghadang kafilah yang pergi dari Mekah ke negeri Syam. Namun di sini ada kesempatan kedua, yaitu adalah kesempatan bila mana kafilah itu pulang dari Syam menuju Mekah. Pasti mereka akan melewati jalur yang berdekatan dengan Madinah. Ketika itu adalah kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk membalas dendam kepada kafir Quraisy yang telah mengambil harta mereka di Mekah. Beberapa pekan kemudian, dapatlah Sayyidina Hamzah dan beberapa sahabat kabar atas kepulangannya kafilah itu. Kafilah yang membawa harta yang luar biasa. Diceritakan, kafilah itu membawa lebih dari 1000 onta yang membawa harta perniagaan yang sangat dan amat banyak. Diperkirakan, kafilah itu membawa lebih dari 50.000 dinar, 50.000 dinar zahab. Dan kafilah itu dari segi pengamanannya sangat lemah, karena sistem pengamanan kafilah berdagang bukan seperti sistem pengamanan pasukan yang akan berperang. Hanya ada 40 mugatil, hanya ada 40 pasukan yang mengawal kafilah itu. Ini kesempatan emas bagi kaum muslimin yang di Madinah untuk mereka membalas apa yang telah diperbuat oleh kafir Mekah yang merampas harta mereka di Mekah dengan mencegah daripada kafilah ini dan mengambil apa yang ada di kafilah itu. Namun apa yang terjadi? Mulailah kafilah ini balik dari Syam dan menuju ke kota Mekah. Kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ketika kafilah itu mendekati Madinah, dan memang Abu Sufyan sudah menerka bahwasanya ini bakal menjadi ancaman besar baginya dan kafilahnya. Takut Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan menghadang mereka. Dan benar ikhwan, Nabi SAW bergegas dengan para sahabat untuk menghadang kafilah itu. Tujuan utama daripada keluarnya baginda Nabi SAW dari Madinah bukan untuk perang sama sekali. Nggak ada niat untuk perang. Nabi SAW tidak memerintahkan sahabatnya untuk keluar demi berperang. Tidak sama sekali. Baginda SAW mempersilahkan. Silahkan. Siapa yang mau pergi bersama kami? Untuk ngapain? Untuk apa? Untuk menghadang kafilah ini sahaja. Hanya itu ikhwan. Kafilah yang sangatlah lemah dari segi keamanannya, 40 orang pengaman dan membawa harta yang sangat dan amat banyak. Ini sangat mudah dihadang. Maka apa yang terjadi? Maka keluarlah beberapa dari kaum muhajirin dan beberapa daripada kaum ansor. Dan ini adalah peristiwa pertama kaum ansor keluar bersama Nabi SAW keluar Madinah. Dalam perjanjian Bai'atul Aqabah, kaum Ansor bersedia untuk menerima baginda Nabi SAW ke Madinah. Dan kaum Ansor bersedia untuk membela Nabi SAW selama baginda di Madinah. Itu nas, teks daripada Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah. Namun di sini kaum Ansor bersedia untuk keluar dari Madinah bersama Nabi Muhammad SAW demi mencegat daripada kafilah itu. Berapa kaum muslimin yang keluar saat itu? Dikatakan kaum muslimin semuanya totalnya 313 ikhwan. 313 kaum muslimin. 82 daripada kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sisanya kaum Ansor yang berupa Aus dan Khazraj. 61 daripada kaum Aus dan 170 daripada kaum Khazraj. Mereka keluar hanya dengan 2 kuda. Dan mereka keluar hanya dengan 70 onta.
Itulah kaum muslimin ketika itu. 2 kuda yang ditunggangi oleh Sayyidina Zubair bin Al-Awwam itu pertama. Dan kuda yang kedua, Sayyidina Miqdad bin Aus Al-Kandi yang menungganginya. Hanya 2 kuda, ikhwan. 70 onta itu bergantian. Setiap 3 orang 1 onta, berganti-ganti. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bergantian menunggangi kuda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Mirthad bin Abi Mirthad Al-Ghanwi. Silih berganti. Begitu ya ikhwan. 1 onta untuk 3 orang. Dan ada berapa pedang? Sangat sedikit sekali. Tak sampai 100 pedang, ikhwan. Sangat sedikit. Bahkan dikatakan hanya belasan pedang sahaja. Jadi memang keluarnya itu bukan untuk berperang, ikhwan. Hanya untuk menghadang kafilah Quraisy yang pulang dari Syam menuju Mekah. Maka keluar Nabi SAW dari Madinah untuk mendekati jalur pulangnya kafilah tadi. Apa yang terjadi? Abu Sufyan bin Harb yang ditugaskan untuk mengawal kafilah itu menerka, dan memang akhirnya dia mendapat kabar bahwasanya Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar demi mencegahnya, menghadangnya. Lalu ia bersegera jalan dan lebih cepat, dan kemudian ia mengirim seorang daripada pasukannya yang bernama Damdam bin Amr Al-Ghifari. Dikirimlah ia ke Mekah demi memberikan kabar bahwasanya kafilah kalian, wahai ahli Makkah, wahai para saudagar Makkah, wahai pembesar Makkah, harta kalian kemungkinan besar akan dirampas oleh Muhammad dan teman-temannya. Itu yang dibawakan pesan oleh Damdam bin Amr Al-Ghifari. Dan apa yang terjadi ketika para petinggi dan saudagar Makkah mendengar kabar yang sangat bahaya itu? Mereka bersegera untuk membentuk pasukan perang. Kafir Quraisy, kafir Mekah, niat untuk berperang. Dan mereka mengumpulkan dari kabilah-kabilah di Mekah itu pasukan yang sangat luar biasa. Ketika itu, ikhwan, apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan 1.300 prajurit. Wahakala. 1.300 prajurit itu 100 kuda dan 600 senjata perang yang sangat lengkap. Adapun onta, maka tidak terhitung banyaknya. Dikatakan kalau onta yang dibawa oleh pasukan kafir Mekah itu tak terhitung banyaknya. Bahkan setiap hari mereka itu dalam perjalanannya nanti menyembelih 1 onta setiap hari. Wah, kata ikhwan. Bahkan dikatakan bukan 1, namun 10 onta setiap hari, betul. 10 onta setiap hari. La ilaha illallah. 10 onta setiap hari, 1 onta untuk 10 orang. Jadi 1.000 lebih mereka itu, ikhwan, ketika keluar dari kota Mekah itu. Dan apa yang terjadi? Mulailah pasukan Mekah keluar dengan bilangan yang sangat dan banyak itu. Tidak setara dengan bilangan kaum muslimin yang keluar dari Madinah. Hanya 313. Yang akan melawan berapa? 1.300. 2 kuda yang akan melawan daripada 100 kuda. La ilaha illallah. Luar biasa, ikhwan. Sangat tidak terbanding, jauh banget. Apa yang terjadi, ikhwan? Ketika Nabi SAW keluar untuk menghadang daripada kafilah itu, Abu Sufyan dengan sendirinya dia sedikit memisah daripada kafilah itu demi mencari apakah benar Muhammad dan teman-temannya akan mencegah mereka. Maka dia di suatu wadi, dikatakan di suatu wadi dia mendapatkan daripada kotoran-kotoran onta. Berarti ada rombongan yang barusan lewat di sini. Kemudian dia mengambil kotoran onta itu dan dilihat olehnya dan dipecahkan. Tahu-tahu di dalam kotoran onta itu ada biji korma. Dan Abu Sufyan mengetahui ini bentuk biji korma Yathrib, Madinah. Berarti benar. Barusan lewat di sini Muhammad dan teman-temannya, berarti benar mereka sedang mengejar kita. Bersegeralah Abu Sufyan merubah jalur. Yang tadinya jalur yang akan melewati dekat dengan Madinah, akhirnya dia merubah jalur jauh dari Madinah, melewati pesisir, ikhwani. Akhirnya apa? Terselamatkanlah kafilah itu dari cegahan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Mulailah kafilah itu merubah jalurnya ke jalur pesisir dan sampai beberapa hari kemudian dengan selamat ke kota Makkah. Dalam keadaan tentara dari Mekah sudah keluar untuk membela daripada kafilah ini. Kafilah sudah balik
dan tentara sudah keluar dari Mekah itu. Ketika itu Abu Sufyan mengirimkan surat kepada para petinggi-petinggi Quraisy yang keluar di pasukan itu. Ia berkata, sungguh telah selamat harta kalian dari rampasan. Maka saranku, pulanglah kalian. Tak ada tujuan lagi kalian untuk keluar. Karena tujuan kalian tadinya untuk keluar itu demi membela kami dan Allah. Dan sekarang kami sudah berada di Mekah. Dan sekarang harta kalian sudah selamat. Maka tak ada tujuan lagi kalian untuk keluar. Pulanglah semua. Itu saran daripada Abu Sufyan kepada petinggi-petinggi yang ada di pasukan itu. Namun apa? Ikhwani, dalam pasukan Mekah itu didapatkan banyak daripada petinggi-petinggi Mekah. Abu Sufyan di antaranya. Di antaranya Abu Jahal. Dan akan diceritakan Uqbah, Syaibah, Abul Bahtari, petinggi-petinggi Mekah. Dan juga waktu itu Sayyidina Al-Abbas masih di situ, ikhwan. Beliau keluar karena terpaksa. Dan memang Abu Jahal ketika mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Abu Sufyan, perintah untuk menolongnya, maka Abu Jahal menyerukan seruan yang sangatlah luar biasa, mewajibkan atas tiap-tiap kabilah dari penghuni Mekah untuk keluar dengan pemuda-pemudanya. Maka luar biasa, yang keluar dari Mekah itu adalah petinggi dan saudagar utama. Apa yang terjadi? Ketika Abu Sufyan mengirim surat kepada pasukan Mekah yang telah keluar tadi, menyuruh mereka pulang, Abu Jahal tidak mau pulang. Bagaimana mungkin kami pulang? Kami sudah keluar dengan semangat. Kalau seandainya kami pulang, maka orang-orang Arab akan mengira bahwasanya ini suatu yang hina bagi kami, kehinaan bagi kami. Sudah keluar untuk berperang namun pulang. Tapi apa yang terjadi, ikhwan? Dalam beberapa pasukan itu ada Bani Zuhrah, yang mereka tidak sedikit, ada 300 daripada Bani Zuhrah yang mereka pulang ke Mekah, nggak mau meneruskan perperangan. Maka pulanglah Bani Zuhrah. Dan akhirnya pasukan kafir Mekah itu yang tadinya 1.300 berkurang menjadi 1.000. Mulailah pasukan kafir Mekah maju untuk berhadapan perang dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Dan tersampai kabar kepada baginda SAW bahwasanya Air Quraisy, kafilah yang membawa perniagaan kafir Quraisy itu telah selamat karena mereka lewat jalur pesisir dan tidak sempat lagi Nabi SAW. Kehilangan kesempatan yang kedua sekarang untuk bisa menghadang daripada kafilah yang membawa harta kafir Mekah itu. Dan bagaimana keadaan kaum muslimin di sini, ikhwan? Nah, di sini akhirnya Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan sahabatnya. Bayangkan, ikhwani, bagaimana keadaan para kaum muslimin saat itu dalam keadaan yang sangat membingungkan. Mereka keluar bukan untuk berperang. Sangat sedikit sekali peralatan perang yang mereka bawa. 2 kuda dan 70 onta sebagai kendaraan. Pedang hanya belasan, orang hanya 313 yang akan menghadapi 1.000 orang. Dan Nabi SAW sudah mengetahui bahwasanya orang-orang Mekah itu mengirim pasukan yang luar biasa untuk benar-benar berperang. Maka Nabi SAW mengumpulkan sahabatnya. Keadaan pasukan muslimin membingungkan. Kalau seandainya mereka maju untuk berperang, maka tidak sebanding lawan mereka. Sangat dan amat kuat, 3 kali lipat dari mereka. Kalaupun seandainya mereka mundur dan kembali ke Madinah, ini akan berdampak negatif pula bagi mereka. Apa yang akan terjadi? Orang-orang Arab akan mengira bahwasanya pasukan Mekah itu hebat sehingga pasukan Madinah takut dan mundur akhirnya. Dan itu akan membuat luasnya wilayah yang dikuasai oleh kafir Mekah lebih, bukan hanya di Mekah, mereka lebih menguasai Badr dan lebih lagi di beberapa lembah yang mendekati Madinah. Karena pulangnya kaum muslimin. 2 perihal yang sangat membingungkan. Dan akhirnya Nabi SAW berkumpul dengan sahabatnya dan bermusyawarah. Maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pembicara pertama. Dan beliau memberikan semangat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk maju dan terus jangan mundur. Apa yang akan terjadi kita akan terima. Kemudian berdiri Sayyidina Umar bin Khattab, fa ahsanal qaul, juga sama menyemangati untuk maju untuk melawan musuh. Kemudian berdiri Miqdad bin Amr, seorang yang luar biasa. Beliau berkata, ya Rasulullah,
majulah kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Sungguh kami akan senantiasa bersamamu ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, kami bukanlah seperti Bani Israel yang ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu wahai Musa, kami tidak akan berperang bersamamu, kami akan duduk di sini. Itu perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Namun kami ya Rasulullah berkata kepadamu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Nabi Muhammad bersama Tuhanmu untuk berperang, sungguh kami akan bersama kalian dalam perperangan itu. Itulah yang dikatakan oleh Miqdad bin Amr. Luar biasa ya kawan. Maka semangat Nabi SAW dengan para sahabatnya. Namun tetap Nabi SAW meminta saran yang lain. Adakah di antara kalian punya saran yang lain? Apa yang terjadi? Yang berdiri tadi semua dari kalangan muhajirin, ikhwan. Sayyidina Abu Bakar dari muhajirin, dan Sayyidina Umar dari kaum muhajirin, Sayyidina Miqdad dari kaum muhajirin. Nabi SAW menunggu bagaimana pendapat kaum Ansar. Maka apa yang terjadi? Maka berdirilah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu adalah ketua daripada kaum Ansar. Beliau menerka, beliau berdiri dan beliau berkata, la'allaka ta'anina ya Rasulullah, seakan-akan engkau menunggu pendapat kami dari kaum Ansar wahai baginda. Gal iya, kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh perjanjian antara kami dan engkau, kami hanya menolongmu di dalam kota Madinah. Namun ya Rasulullah, imdi, majulah engkau wahai Rasulullah, fanahnu silmun liman salamt wa harbun liman harab. Majulah engkau ya Rasulullah, kemanapun engkau pergi, kami akan bersamamu. Kami akan membela orang yang engkau bela, dan kami akan memusuhi orang yang engkau musuhi dimanapun, tidak terbatas di Madinah ya Rasulullah. Iqta' hibala man syi'it, khudh min amwalina ma syi'it, a'tina ma syi'it, wa ma akhadta minna kana ahab ilaina mimma tarakt, wa ma amarta fihi min amr fa amruna tab'un li amrik, fa wallah la in sirta bina hatta tablughal barq min ghimdan lanasiranna ma'ak, wa wallahi la in ista'radta bina hadzal bahr fa khudtahu la khudnahu ma'ak ya Rasulullah. Sambunglah tali persahabatan bagi orang yang engkau mau sambung tali persahabatannya, maka kami akan bersamamu untuk itu. Dan putuslah tali persahabatan manapun, kami akan putus juga tali persahabatan dengan mereka. Berikanlah kami apa yang engkau mau, dan ambillah dari harta kami apa yang engkau mau. Dan sungguh, apa yang engkau ambil daripada harta kami, lebih kami cintai dari apa yang engkau tinggalkan bagi harta kami. Ya Rasulullah, sungguh bila mana engkau pergi untuk berjalan di atas laut, maka kami akan berjalan denganmu di atas laut itu ya Rasulullah. Luar biasa ikhwan. Inilah yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu umurnya masih belasan tahun ikhwan. Tapi beliau adalah ketua daripada kaum Ansar ketika itu. Maka Nabi SAW sangat senang dengan perkataan itu. Berarti kaum Ansar tidak terbatas dengan perjanjian mereka yang hanya mereka berjanji untuk membela Nabi di Madinah. Namun mereka melewati perjanjian itu, menembus lebih dalam kesetiaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan benar ikhwan, akhirnya apa? Pasukan yang tadinya keluar hanya untuk mencegah atau menghadang dari kafilah yang membawa perniagaan Quraisy, akhirnya benar-benar pasukan yang keluar untuk berperang. Nabi SAW memberikan bendera pasukan itu kepada siapa? Kepada Mus'ab bin Umair daripada kaum muhajirin. Bendera kaum muslimin di perang Badar berwarna putih, yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair sebagai ketua utama daripada pasukan itu. Kemudian Nabi SAW membuat beberapa katibah, rombongan muhajirin, diberikan benderanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian rombongan Ansar diberikan benderanya kepada Sa'ad bin Mu'adz yang tadi berbicara. Kedua rombongan ini membawa bendera masing-masing warna hitam. Wahakala. Namun bendera utama untuk kaum muslimin berwarna putih. Kemudian Nabi SAW membagi pasukan menjadi 3. Sebelah kanan, kiri, dan tengah. Sebelah kanan diketuai oleh Sayyidina Zubair bin Awam, dan sebelah kiri diketuai oleh Sayyidina Miqdad bin Amr. Yang keduanya itulah hanya mereka yang berkuda di pasukan itu. Adapun yang di tengah, maka dijadikan Qais bin Abi Sa'sa'ah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin utama daripada pasukan itu. Majulah mereka selangkah demi langkah. Setelah bermusyawarah dengan sahabat,
Dan tidak ada satupun sahabat yang mengusulkan untuk pulang. Semua, baik pun muhajirin dan ansor, semua sepakat untuk maju. Wahakadha ikhwan. Mulailah di sini, kaum muslimin ingin mengetahui berapa pasukan yang akan mereka hadapi. Dan mulailah mereka mengirim beberapa mata-mata. Di saat yang sama, kaum kafir pun sama, pengen mengetahui berapa bilangan kaum muslimin. Mereka juga mengirim mata-mata. Dalam perihal intelijennya, kaum muslimin mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu mereka melewati lembah Badr. Dan Badr adalah nama lembah, ikhwan. Di Badr itu ada sumur dan ada telaga kecil. Dan ada perkampungan di ujung-ujungnya. Wahai kata ikhwan. Maka Sayyidina Ali dan yang bersamanya itu mendapatkan 2 pemuda yang waktu itu mengambil air dari sumur Badr itu. Maka mereka bersegera menangkap 2 pemuda itu. Dan kemudian dibawakan kepada Nabi SAW. Ketika itu ditanya, akhbirani an Quraisy, berikanlah kepadaku kabar tentang Quraisy. Diancam mereka. Akhirnya mereka mengkabarkan. Iya betul. Sungguh kafir Quraisy, sungguh orang-orang Quraisy telah keluar dengan pasukan perang. Kamil qaum. Baginda bertanya kepada mereka, kepada 2 pemuda itu, berapa bilangannya? Mereka bilang sangat banyak. Berapa kira-kira? Kami tidak tahu. Nabi SAW bertanya, setiap hari mereka menyembelih berapa onta untuk makan? Maka mereka berkata, mereka menyembelih antara 9 sampai 10 onta setiap hari. Kemudian Nabi bersabda, oh kalau begitu bilangan mereka antara 900 sampai 1000. Dan yang betul ikhwan. Wah kata ikhwan. Kemudian baginda bertanya kepada 2 orang itu, siapa saja yang keluar dari kaum Quraisy daripada petingginya? Maka kedua pemuda itu mengkabarkan, keluar di situ Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, dan Nadhr bin Harith, dan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan menyebutkan petinggi-petinggi Makkah yang luar biasa. Maka baginda SAW bersabda, hadhihi Makkah qad algat ilaikum aflad kabidiha. Sungguh Makkah sekarang mengeluarkan kepada kalian orang-orang hebatnya. Nah, apa yang terjadi ikhwan? Ketika Nabi SAW mulai mendekati, ini di hari ke-16-nya sudah mulai jalan dan mulai mendekati tempat yang akan terjadi perperangan di situ. Nabi SAW memasuki lembah Badr itu lebih dahulu daripada kaum kafir Makkah waktu itu ikhwan. Ketika itu Nabi SAW memasuki lembah Badr, masih dalam keadaan kosong. Ada sumur Badr. Maka Nabi SAW dengan para sahabatnya berkemah sebelum daripada telaga Badr itu. Maka ada seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Mundhir. Ini adalah khabir askari, ahli taktik perang yang luar biasa. Ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tempat ini baginda diperintahkan Allah untuk kita tinggal di sini? Atau ini hanya taktik perang sahaja? Maka baginda menjawab, ini hanya taktik perang sahaja. Maka beliau, Al-Hubab bin Mundhir berkata, ya Rasulullah, menurutku ini bukanlah tempat yang strategis untuk kita. Kalau kita diam di sini, maka sumur dan telaga Badr itu akan dikuasai oleh musuh. Karena itu ada di depan kita dan kita akan berhadapan dengan musuh. Tempat yang strategis ya Rasulullah, kita maju lebih dikit sehingga kita jadikan telaga Badr itu di belakang kita. Jadi musuh nggak ada kesempatan untuk meminum dari telaga Badr. Kita menguasainya karena itu ada di belakang kita. Maka Nabi SAW sangat senyum dan gembira dan sepakat untuk kaum muslimin maju selangkah lebih depan demi menjadikan telaga Badr dikuasai mereka. Wahai kata ikhwan, majulah Nabi SAW dan baginda SAW bermalam di situ malam itu. Dan kaum musyrikin bermalam di lembah kedua. Antara keduanya hanya dipisahkan oleh bukit yang kecil. Di malam itu turunlah hujan yang luar biasa, yang sangat berarti bagi kaum muslimin dan sangat membawakan malapetaka bagi kaum musyrikin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.